Adaro sendiri hari ini sudah melewati garis resisten pendeknya, yaitu di Bollinger Band tengahnya di sini, Bollinger Band tengahnya atau BB middle-nya, maka dia bisa berhasil melewati ini. Hai, isi Tinvest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten. Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana. Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Baik, kita akan menganalisis teknikalnya. Mari kita saksikan pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas IHSG terlebih dahulu teman-teman. Untuk hari ini IHSG itu berhasil naik ya teman-teman. Pada hari ini itu IHSG ini bergerak menguat setelah 3 hari ini berturut-turut merosot juga teman-teman. Dan ini kita lihat untuk hari ini itu naik sebesar 0,5% dan angka tutupan closingannya ada di angka 6626. Nah ini kita lihat untuk sekarang hari ini investor asing ini terpantau net sell sebanyak 90 miliar ya teman-teman di seluruh pasar saham. Dan yang menjadi pemberat untuk penurunan net sell asing itu pada saham-saham seperti BBRI teman-teman, dan juga ada Bovin, kemudian ada Astra International atau ASII. Nah ini hari ini mengalami net sell asing yang cukup banyak juga. Namun untuk saham lainnya itu ada saham yang memang lanjut naik juga teman-teman, seperti ada Antam, ini frekuensinya ini naik cukup tinggi juga. Nah nanti kita akan bahas juga ya. Kemudian ada lagi saham seperti Adaro, kemudian ada Bukalapak juga ya teman-teman. Dan ini untuk hari ini teman-teman bisa perhatikan dari berbagai sektoral juga ya. Dan kita lihat secara teknikal untuk IHSG itu seperti apa. Nah untuk secara teknikal dia memang mengalami kenaikan. Namun ini teman-teman kita lihat di sini dia memang menyentuh dekat dengan area support yang ada di 6579. Nah hal ini kita lihat cukup bagus juga ya untuk IHSG ini mengalami kenaikan. Namun kita lihat di sini menguji resisten kembali teman-teman. Nah menguji resistennya ada di harga ini garis tengah ya, Bollinger Band tengah ini sebagai area resisten pendeknya. Itu kita akan lihat untuk perdagangan esok hari ini masih dapat diuji juga teman-teman. Dan memang untuk berita hari ini itu IHSG itu ada berita bagus juga, yaitu ada pengumuman dari BI 7 Day Report ini tetap di level 3,5% yang memang ini sejalan dengan konsensus di Indonesia sendiri ya. Ini masih sangat-sangat bagus juga. Nah kemudian untuk IHSG ini sebenarnya masih sideways saja teman-teman, karena memang dari pasar global sendiri ini masih terus menunggu hasil meeting The Fed yang memang akan dilaksanakan di minggu depan ya teman-teman, dan juga adanya dari stabilisasi dari US Treasury yield-nya juga. Nah ini teman-teman disarankan jangan terlalu agresif terlebih dahulu di pasar saham, karena memang pasar ini masih sangat volatile juga ya. Kita menunggu hasil dari meeting The Fed di minggu depan juga. Namun tidak kalah penting juga teman-teman tetap mengatur pola money manajemennya ya teman-teman. Dan ini analisis untuk IHSG. Nah kita akan menganalisis dari sahamnya. Nah, yang pertama kita akan menganalisis dari saham Arto ya teman-teman. Ya untuk Arto hari ini sebenarnya mengalami kenaikan teman-teman, namun hari ini ditutup melemah yaitu sebesar 1,7%. Nah ini untuk angka closingannya itu ada di 18.650 ya. Nah kita lihat secara teknikal sebenarnya dia masih membentuk
polanya ini pola uptrend ya. Kita bisa gambarkan dari bawah sini, ini masih membentuk pola uptrend. Namun bagi teman-teman yang memang sudah memiliki saham Arto ini, boleh sebagian untuk taking profit juga untuk tradingnya, atau memang untuk ditahan untuk investing untuk jangka panjang, ini boleh-boleh saja ya teman-teman, karena memang hari ini sebenarnya ada beberapa sentimen dari IHSG sendiri, inilah yang menyebabkan Arto ini turun juga. Kemudian untuk secara teknikal bagaimana nih? Kita lihat untuk secara teknikal dari Arto sendiri, ada support berikutnya yang memang ada di garis ini ya, teman-teman bisa lihat ini ada di garis supportnya, yaitu ada di 18.500 ya teman-teman. Ini sebagai area support terdekat untuk Arto sendiri. Nah, jika memang besok mengalami penurunan kembali, teman-teman juga wajib melindungi modal teman-teman. Nah, untuk support jauhnya ada di mana? Untuk support jauhnya ini dekat dengan area garis trendline ini ya teman-teman. Ini sebagai area supportnya. Untuk support jauh yaitu ada di Bollinger Band tengahnya atau Bollinger Band bottomnya itu di harga 16.250 ya. Ini sebagai area support berikutnya untuk saham Arto sendiri. Nah, jika teman-teman memang suka dengan saham Arto ini untuk trading, ini boleh-boleh saja manfaatkan untuk kenaikan untuk jangka pendek juga untuk Arto sendiri. Jadi silakan catat untuk resist dan supportnya dari saham Arto. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham Antam. Ya, Antam hari ini naik ya, memang teman-teman ini mengalami technical rebound dari saham Antam sendiri, yaitu naik sebesar 12,2%. Nah, ini sebenarnya secara garis trendline ini masih downtrend saja ya teman-teman, karena memang ini masih sangat-sangat dirugikan juga ya untuk sentimen dari Antam ini, adanya pajak progresif juga ya, yang memang ada dari pemerintah sendiri telah membuat satu keputusan sehingga Antam ini masih terus turun juga. Nah, untuk Antam sendiri bagaimana pergerakannya? Nah, jika teman-teman ingin melakukan trading buy untuk Antam, ini masih boleh-boleh saja teman-teman, namun ini sebenarnya masih sangat volatile dan memang belum aman teman-teman, karena memang untuk harga amannya itu ada di sekitar 2.200 ya teman-teman. Jika memang dia bisa balik ke sini, ini menjadi area yang cukup aman untuk Antam sendiri. Namun hari ini memang mengalami technical rebound. Nah, untuk teman-teman yang memang suka untuk trading, ini boleh saja masuk di area Antam di sekitar harganya 19.35. Ini di sini ada area resist juga teman-teman, yang memang kita lihat dari garis atau dari chart di hari sebelumnya ya, ini sebagai area resisten untuk Antam sendiri. Maka teman-teman bisa lihat di sini 19.70, ini sebagai area resisten untuk saham Antam. 19.70 ini sebagai area resistennya. Ini teman-teman boleh catat untuk resisten jangka pendek dari Antam sendiri. Nah, jika memang teman-teman ingin masuk, ini boleh saja, tapi untuk trading buy saja ya teman-teman, karena memang Antam ini secara teknikal dia masih cukup dalam turunnya dan memang masih downtrend ya teman-teman. Inilah yang memang wajib kita lihat secara teknikal. Nah, ini adalah analisis untuk saham Antam. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham TBIG. Ya, TBIG hari ini naik juga teman-teman sebesar 1,4%. Yang mana untuk TBIG ini dari industri telco dan menara ini masih sangat menarik juga ya di tahun ini. Ini kita lihat secara teknikal untuk saham TBIG sendiri bagaimana pergerakannya. Nah, untuk TBIG kita lihat ada support dan resistennya. Nah, untuk closingan hari ini harganya ada di 3.000 dan dia memang closing di atas resisten, sehingga untuk di 2990 ini
ini menjadi area supportnya teman-teman, area support dari saham TBIG sendiri yang ada di angka 2990 ya, ini sebagai area support. Dan untuk potensial resisten berikutnya ada di mana? Potensial resistennya ada di angka 3170 ya, sampai di angka sini juga nih, di BB topnya ya, yaitu di 3100 ya. Jadi untuk resistennya itu di 3100 sampai di 3170 ya. Ini untuk sebagai resisten dari saham TBIG sendiri. Teman-teman bisa catat untuk supportnya ada di 2990. Nah, untuk potensial resistennya ada di 3100 sampai di 3170. Nah, hari ini TBIG ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga dengan volume yang tinggi, dan dia sebenarnya telah naik di angka 3050. Cuman dia memang adanya profit taking di sesi 2 ini mengalami penurunan juga. Dan untuk secara trendline dia masih naik juga ya, atau masih up. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan untuk perdagangan hari esok atau hari berikutnya ya untuk saham TBIG sendiri. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Adro ya. Ya, Adro sesuai dengan pembahasan pada video hari lalu, Adro hari ini mengalami kenaikan, di closingannya ada di 2310 dan naik sebesar 3,6%. Nah, bagi teman-teman yang sudah mencatat dan menyimak untuk saham Adro ini, selamat telah memperoleh cuan juga untuk saham Adaro. Nah, ini kita lihat secara teknikal bagaimana untuk Adaro sendiri. Mari kita bahas ya di sini. Nah, untuk teknikalnya, Adaro sendiri hari ini sudah melewati garis resisten pendeknya, yaitu di Bollinger Band tengahnya di sini. Ini ada garis Bollinger Band tengahnya atau BB middle-nya. Maka dia bisa berhasil melewati ini dan dia bisa berpotensi untuk naik kembali teman-teman. Namun tetap waspada juga ya untuk Adaro. Jika memang teman-teman suka dengan gaya swing trading, ini boleh saja untuk saham Adaro. Ini masih boleh dikoleksi juga ya untuk saham Adaro. Nah, untuk BB topnya atau BB atasnya atau resistennya itu ada di sini ya teman-teman. Ini sebagai area resist, yaitu di 2400 sampai di 2470. Ini sebagai area potensial untuk Adaro sendiri untuk potensial resistennya. Dan untuk support yaitu ada di 2150. Ini sebagai area Bollinger Band tengahnya teman-teman. Ini sebagai area support untuk saham Adaro, yaitu di 2150 ya. Ini sebagai area supportnya untuk Adaro sendiri. Jadi teman-teman silakan catat untuk support dan resisten dari saham Adaro. Nah, kita lihat juga di sini untuk indikator RSI ini dia menunjukkan adanya golden cross juga ya teman-teman. Ini masih boleh dikoleksi juga untuk Adaro sendiri ya. Nah, untuk dengan volumenya juga masih cukup tinggi juga. Nah, ini adalah analisis untuk saham Adaro. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham Pegas ya teman-teman. Ya, Pegas hari ini mengalami kenaikan teman-teman. Bagi teman-teman yang memang mempunyai saham Pegas ini, silakan disimak. Nah, secara garis trendline dia masih turun juga ya teman-teman. Ini masih membentuk trendline yang memang belum bisa ditembus. Nah, sebenarnya hari ini mencoba break resistnya di sini atau break area trendnya, namun tetap saja gagal teman-teman. Namun kita coba perhatikan di hari berikutnya, di hari esok. Jika memang besok berhasil menembus area garis trendline ini dan dia masih volumenya cukup bagus juga, maka ini boleh diperhatikan untuk Pegas untuk esok hari teman-teman. Nah, untuk garis trendline-nya ini ada di mana? Yaitu ada di 1265 ya sebagai area garisnya. Sebentar di sini. Nah, saya ambil tarik garis lurus di sini. Ini sebagai area resist dekatnya, atau dia bisa keluar dari area down trend lainnya jika memang dia sudah bisa menembus area sini.
Nah, ini ada di mana nih untuk garisnya, yaitu ada di 1340 ya sebagai area resist berikutnya untuk Pegas sendiri. 1340 sebagai area resist dari saham Pegas. Nah, jika memang besok mengalami kenaikan dengan volume yang cukup tinggi, teman-teman boleh masuk juga nih untuk lakukan strateginya, yaitu untuk trading saja teman-teman, karena memang untuk Pegas ini mengalami penurunan akibat dari pemerintah yang melakukan kebijakan dari gas sendiri ya. Ini yang memang membuat saham gas ini mengalami penurunan yang cukup tinggi juga ya. Ini dari bulan akhir Desember ini sudah mengalami penurunan. Nah, ini adalah analisis untuk saham Pegas. Nah, teman-teman silakan catat untuk supportnya atau area support potensialnya ada di 1340, dengan catatan jika memang besok keluar dari area downtrend lainnya ini dan dia keluar di 1340, ini teman-teman boleh spekulatif buy untuk saham Pegas. Nah, ini adalah analisis untuk saham Pegas. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham Inco. Ya, Inco hari ini naik cukup tinggi juga sebesar 2,2%. Nah, sebenarnya hari ini lebih ya teman-teman, naiknya itu untuk high-nya itu ada di 5.175. Ini ada di area sini teman-teman. Ini untuk saham Inco sendiri, angka tutupan closingannya di angka 5.000 ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan untuk hari ini volume cukup tinggi, namun untuk candlenya ini ada shadow-nya teman-teman, dan dia membentuk shadow penurunan yang cukup masif juga di sesi 2 ini, karena ada sebagian investor yang memang sudah profit taking. Nah, strateginya bagaimana untuk Inco sendiri? Jika besok mengalami koreksian teman-teman, nah teman-teman bisa buy on weakness ya, dekat dengan area support. Nah, untuk area support dari Inco sendiri ada di mana? Yaitu ada di 4.800. Ini sebagai area support jauhnya ya teman-teman untuk Inco sendiri, dan untuk support pendeknya ada di 4.930. Ini sebagai area support untuk pendeknya teman-teman. Ini sebagai support terdekatnya. Nah, jika memang besok mengalami koreksian, ini teman-teman boleh perhatikan, maka dia bisa turun sampai ke 4.800 dan dia menyentuh area supportnya di sini, maka teman-teman boleh masuk juga untuk di angka 4.000, sekitar 4.800 ya untuk saham Inco. Nah, ini saham ini berbeda dari saham Antam ya, yang memang mengalami news yang kurang bagus juga dari saham Antam. Nah, ini boleh diperhatikan untuk saham Inco pada perdagangan esok hari teman-teman. Nah, ini adalah analisis untuk saham Inco.